maka mereka akan fresh kembali. Bahkan ada yang tidak bisa melakukan apa-apa waktu itu setelah dibimbing, setelah konseling, maka setelah itu bisa dia nyapu, bisa ngepel, bisa cuci baju. Jadi ternyata Bapak Ibu, ketika kita mengambil sisi positifnya, ketika hidup kita itu sudah menjauh dari Tuhan, kita jatuh. Dan ketika kita berbalik lagi kepada Tuhan, kita masih punya kesempatan untuk berbalik. Amen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang perumpamaan yang diberikan di dalam ayat pasal 7 ini, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu yang kokoh. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena prioritasnya, dasarnya adalah firman Tuhan. Ketika Daud menghadapi Goliat, apa katanya? Engkau menghadapi saya dengan tongkat dan pedang, tetapi saya menghadapi engkau dalam nama Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Ternyata nama Tuhan itu kuat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat yang badannya gagah perkasa? Kalau kita baca sejarahnya dalam Samuel, dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai seterusnya. Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Ada dasar yang kokoh, ada dasar yang kuat. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam Tuhan yang sesungguhnya, Bapak Ibu, percayalah hidup kita itu, apapun yang kita lakukan pasti akan terjadi. Meski banyak yang menjadi pergumulan kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang harusnya kita harapkan. Kita mau ini tapi yang terjadi ini. Tetapi bisa kita ambil sisi positifnya, bahwa itu adalah proses dari setiap perjuangan kita itu. Saya pernah membaca sebuah artikel bahwa orang yang sukses itu adalah hidup dari proses yang sulit. Jadi Bapak Ibu, saya sangat terberkati dengan artikel yang saya baca, bahwa orang yang sukses itu hidup dari proses yang sulit. Jadi Bapak Ibu, ternyata ketika kita mau hidup kita itu baik-baik, atau ketika kita hidup kita itu menjadi sukses, kita tidak secara instan langsung mendapatkan yang kita mau itu. Butuh proses. Dan di dalam proses itu Bapak Ibu, kita membutuhkan yang namanya ketaatan atau kesetiaan kita. Apakah ketika kita menghadapi setiap proses, apakah kita masih kuat dalam menghadapi setiap masalah yang kita hadapi? Karena dalam proses itu tidak ada yang lurus-lurus aja Bapak Ibu. Pasti banyak tantangan yang akan diperhadapkan dengan kita untuk menjadikan kita kuat, untuk menjadikan kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita itu. Bapak Ibu, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa Yosua bisa meminta kepada Tuhan supaya dia bisa memperpanjang waktu 1 hari? Dasarnya adalah Tuhan. Mana ada pada zaman itu bisa ditambahkan hari itu 1 hari lagi bertambah, supaya Yosua itu bisa mengalahkan musuhnya dalam peperangan. Tetapi mujizat akan terjadi Bapak Ibu, akan terjadi pada saat itu. Matahari tidak akan terbenam. Mungkin kalau ada pada saat ini adalah kita bisa jangan-jangan ini akhir zamannya. Kalau hari-hari ini akan bertambah 1 hari lagi, jadi hari ada 36 jam. Kita bisa katakan, jangan-jangan ini akhir zaman. Itu dalam Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Bisa Bapak Ibu buka sendiri nanti di sini atau nanti di rumah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kita sebagai umat yang dikasihi orang percaya kepada Tuhan, kita tiap hari atau tiap minggu kita beribadah kepada Tuhan. Jadi saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana kita meletakkan dasar kita itu, fondasi kehidupan kita itu. Tentu firman Tuhan ini bukan lagi firman Tuhan yang baru Bapak Ibu. Itu sudah berapa ribu tahun sudah ditulis dan tidak ada perubahan-perubahan, hanya perubahan kata-kata atau edisi kedua itu. Jadi firman Tuhan ini Bapak Ibu nggak ada yang baru, jadi tetap kekal untuk selama-lamanya. Kalau firman Tuhan bilang ya, iya, tidak, tidak. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi Bapak Ibu ketika sudah ditetapkan atau dasar kita menjadi firman Tuhan, marilah kita sekarang mari kita koreksi diri kita masing-masing. Atau mari kita perbaiki ketika kita sudah merasa kita sedang mengalami pemerosotan iman. Atau kita sudah salah untuk meletakkan dasar kita itu Bapak Ibu. Karena jelas-jelas firman Tuhan yang dikatakan, ketika kita salah meletakkan pondasi kita, ketika kita meletakkan pondasi kita itu di atas pasir, maka ketika datanglah masalah-masalah, sakit penyakit atau apa yang menjadi problema kehidupan kita, ketika dasarnya sudah tidak kuat, maka rumah itu akan roboh, hancur, dan hebatlah kerusakannya yang dikatakan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bisa bersyukur ketika hidup kita berkecukupan. Itu semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Ketika kita mengalami berkecukupan dalam kehidupan kita, kebutuhan kita tercukupi, mungkin kita masih bisa bersyukur. Kita akan percaya bahwa kita semua di situ bisa bersyukur. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah ketika kebutuhan kita tidak tercukupi, ketika kita mengalami kekurangan kebutuhan, apakah kita masih bisa memuji Tuhan? Itu yang dikatakan firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi dalam proses kehidupan kita ini, ketika kita tidak mengandalkan atau menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering diingatkan oleh firman Tuhan. Makanya yang dia katakan dalam firman Tuhan ini, janganlah kita hanya sebagai pendengar saja. Semua orang bisa mendengar. Semua orang bisa mendengar, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Banyak orang yang bisa mendengar firman Tuhan, bahkan sering membaca firman Tuhan, bahkan juga sering menyampaikan firman Tuhan, tetapi belum tentu dia melakukan apa yang dia katakan. Belum tentu dia melakukan apa yang dia baca. Belum tentu ia melakukan apa yang dia dengar. Bapak Ibu, mari kita mengoreksi, mari kita melihat dalam kehidupan kita yang sudah kita rasakan. Jadi ketika itu salah, mari kita perbaharui Bapak Ibu. Ketika kita hanya menjadi pendengar setia, ketika kita hanya menjadi penyampaian yang menyampaikan firman Tuhan itu, tapi kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, mari kita koreksi Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, jangan hanya sebagai pendengar, tapi jadilah sebagai pelaku. Karena itulah yang terpenting Bapak Ibu. Tindakan itu penting. Bagaimana kita bisa menyuruh orang lain untuk mengasihi? Bagaimana kita menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, untuk berbuat baik, sementara kita tidak? Jangan-jangan ketika kita katakan kepada orang lain, kasihilah seorang akan yang lain, tapi kita tidak mengasihi, dan orang itu orang yang kita katakan, orang yang kita sampaikan itu bisa melakukan, lah sia-sia dong kehidupan kita.
Kenapa kita bisa menyuruh orang untuk berbuat baik, tetapi kita sendiri tidak? Kenapa kita bisa menyuruh orang untuk mengasihi? Tapi mari kita mulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita juga menyampaikan, kita juga mendengar, dan kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Kita yakin pada saat ini ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita sangat bersyukur. Dan kita yakin percaya bahwa setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita membaca, kita menyampaikan, dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Makanya penting yang menjadi dasar kita itu, Bapak Ibu. Kita tahu apa yang menjadi dasar kita itu. Ketika hidup kita sudah mengalami kehidupan yang berkecukupan atau kehidupan yang sudah dicukupi oleh Tuhan, apapun yang kita butuhkan setiap hari, ya itu bisa kita katakan kita hidup dalam kecukupan lah, tidak dengan kelimpahan. Ada satu ilustrasi yang pernah saya dengar atau yang pernah saya lihat di YouTube. Ada dua orang yang merantau, Bapak Ibu. Yang seorang ini adalah bisa dikatakan atasannya, dan yang seorang ini adalah bawahannya. Tapi mereka sama-sama bekerja, Bapak Ibu. Mereka sama-sama bekerja. Tiba-tiba suatu hari mereka pergi ke pekerjaan mereka itu. Setelah itu, Bapak Ibu, ada sebuah menara yang paling tinggi. Tiba-tiba ada yang harus diperbarui di atas itu, Bapak Ibu. Yang seorang akan naik ke atas menara itu, Bapak Ibu. Ia akan naik dan akan mencapai puncak yang ia sudah mencapainya. Dan yang seorang ada di bawah. Setelah itu, Bapak Ibu, yang ada di bawah ini, dia sedang melakukan aktivitasnya. Atau di bawah itu mesin masih hidup, jadi tidak bisa terdengar suara siapa-siapa. Tiba-tiba orang yang di atas menara ini ada yang dia lupa, yang ketinggalan di bawah. Dia mau turun tapi jauh, lama lagi untuk naik. Makanya dia mempunyai akal, Bapak Ibu. Dia mempunyai dompet. Dia mengambil uangnya yang 10.000 di atas di dalam dompetnya itu. Dia lempar ke bawah. Dilihatlah orang itu, jatuh ke depannya kan, diambilnya, masuk kantong. Tidak melihat ke atas. Tapi setelah dia mengambil uang itu, dimasukkanlah ke kantong. Karena dia teriak-teriak juga di atas tidak kedengaran, mesin sudah nyala di bawah. Dibilang, kenapa tidak dilihat dia? Diambil lagi uang 50.000. Jatuhlah ke bawah, ke depannya lagi. Diambil lagi, dimasuki. Lanjut pekerjaan. Bapak Ibu, suatu hari, ini orang kok nggak lihat dia di atas ya? Ini orang kok, padahal aku butuh loh. Aku berikan tanda, aku lempar dia, biar dia melihat ke atas itu. Dia mempunyai akal lagi, Bapak Ibu. Dia ambillah batu yang kecil, lempar, kenalah kepalanya. Kenalah kepala orang, baru, ya ampun, apa ini? Baru dia melihat ke atas, Bapak Ibu. Ketika kena kepalanya anak batu itu, batu yang kecil itu. Apa yang menjadi implikasi dalam hidup kita? Kadang-kadang kehidupan kita, ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, kita lupa bersyukur, melihat siapa yang menjadi pemberinya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kepala kita dilempar, kena kepalanya kan, baru, ya Tuhan, aku berdosa, aku bersalah. Baru datanglah pengampunan, baru datanglah minta ampun kepada Tuhan ketika Tuhan sudah melempar kepala kita.
ketika kita sudah diingatkan firman Tuhan, ketika kita sudah diingatkan Tuhan. Tapi bersyukur tuh Bapak Ibu, ketika Tuhan memukul kepala kita, ketika kita mengalami sakit penyakit, untuk mengingatkan kita kepada Tuhan. Kalau kita masih ingat di atas, kalau kita masih tunduk di bawah, itu lebih susah lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini pernah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya juga pernah. Itu pasti. Kadang-kadang ketika saya mendapatkan berkat Tuhan, saya lupa itu sumber dari mana. Karena saya tergila-gila dengan berkat Tuhan yang Dia berikan itu. Jadi saya sampai lupa siapa yang menjadi pemberinya. Jadi ketika datanglah cobaan, apa ini karena kemarin ya? Apa ini karena itu ya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sepanjang ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mungkin penyampaian saya tidak sempurna seperti yang disampaikan orang lain, karena saya juga baru berdiri di depan ini Bapak Ibu. Masih banyak kekurangan. Jadi dalam pembacaan kita, dalam renungan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan yang telah mengingatkan kita bagaimana kita meletakkan fondasi kita itu. Makanya saya mengambil temanya membangun fondasi kehidupan yang kokoh. Jadi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan itu, kita koreksi diri kita. Kepada siapa kita membangun fondasi kehidupan kita? Apakah fondasi kehidupan kita itu sudah kuat atau belum? Kalau belum kuat Bapak Ibu, mari kita sadari kalau fondasi kehidupan yang kuat itu hanya ada dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam penyampaian kita sudah mendengar apa yang menjadi dampak ketika kita meletakkan fondasi kita itu di atas batu, apa yang menjadi dampak ketika kita meletakkan fondasi kita di atas pasir. Pasti akan menerima konsekuensi masing-masing. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti kita akan menerima konsekuensinya daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengambil implikasi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Perkataanku yang digunakan oleh Yesus diperjelas menjadi firman Tuhan atau ajarannya. Mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Namun hendaknya dalam hidup kita keduanya berjalan beriringan. Mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan akan memiliki kehidupan yang kokoh, kuat, yang diberkati oleh Tuhan. Sedangkan orang yang hanya mendengarkan saja akan menipu diri sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah roh Tuhan, biarlah Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita bahwa ketika apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi kegiatan kita, ketika kita salah jalan, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita mengingat firman Tuhan. Satu hal Bapak Ibu yang saya sampaikan, ketika kita menghadapi berbagai problema kehidupan, karena kita semua di sini pasti pernah mengalami masalah, pernah mengalami yang menjadi yang menjadi problema yang bisa membuat kita itu menjauh daripada Tuhan. Satu hal yang saya sampaikan, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita percaya bahwa segala sesuatunya itu adalah ada rencana Tuhan. Amin. Itulah prinsip orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekian penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Janganlah kita sebagai hanya pendengar, tapi mari kita menjadi sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan.